Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Ma anzalna, kami tidak menurunkan, 'alaika, kepadamu Muhammad SAW, Al-Quran ini, litashqa, agar kamu menjadi susah. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana, tidaklah kami menurunkan Al-Quran ini kepada Muhammad SAW, litashqa, agar kamu menjadi susah. Bapak Ibu, ada sebagian yang menafsiri ayat ini terkait dengan kecintaan Rasulullah. Jadi ketika Nabi Muhammad ditunjuk oleh Allah untuk menjadi Rasul, menyampaikan wahyu, Rasulullah berharap betul kalau wahyu yang akan disampaikan itu diterima, kemudian diaplikasikan dalam hidupnya. Tapi ternyata tidak sedikit dari kaumnya yang menolak risalah itu, menolak wahyu, memusuhi, mencemooh, bahkan menyakiti Rasulullah SAW. Maka Rasulullah sedih melihat kondisi masyarakat yang sudah jauh dari ajaran Allah itu menolak, mencemooh Rasulullah dan merendahkan wahyu itu sendiri. Kira-kira kalau untuk lebih mudah memahamkan kita ini, kalau jadi orang tua menasihati anak, nasihat itu kita harapkan anak kita supaya bisa baik, bisa lurus, terus ditolak, maka kita sebagai orang tua juga sedih. Jadi kalau seorang dai, seorang yang berkecimpung dalam dakwah, menyampaikan materi dengan harapan diterima supaya hidupnya baik di dunia dan nanti di akhirat masuk surganya Allah, terus ditolak karena sing gelem, sedih. Itulah yang dirasakan oleh Rasulullah. Maka turun ayat ini, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepada Muhammad agar kamu menjadi susah. Penafsiran yang kedua, ya Al-Quran Allah turunkan itu untuk membimbing kita, untuk menjadikan sebagai petunjuk dalam hidup kita, yang dengan begitu kita akan mendapatkan kebahagiaan. Tidaklah kami menurunkan Al-Quran kepadamu supaya kita ini sengsara hidup kita. Yakin ke Bapak Ibu, Allah turunkan Al-Quran ini kalau kita baca dengan sungguh-sungguh, kalau kita pahami, kita amalkan dalam kehidupan kita, kita mesti tidak akan sengsara. Allah tidak akan menurunkan Al-Quran itu supaya kita menjadi susah hidup kita. Dulu kita berkali-kali menyampaikan Bapak Ibu, ujung-ujungnya hidup kita ini dengan segala aktivitas yang kita lakukan, mulai dari kecil sampai jadi orang, sampai punya cucu, masalah terus nih. Ujung-ujungnya apa sih sebenarnya? Apakah kita bisa beli ini dan itu
bisa punya kedudukan, punya anak cucu, ansih sampai di situ. Apakah ini ada hubungannya dengan masa depan kita? Kita Pak bisa beli mobil, bisa buat kendaraan, bisa buat rumah, bisa ini, bisa menikmati makanan. Apakah itu ada kaitannya, hubungannya dengan masa depan kita sudah mati? Nggak ada. Yang ada hubungannya dengan masa depan itu adalah iman dan amal soleh. Jadi seluruh aktivitas kita ini ya ujung-ujungnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ujung-ujungnya untuk beribadah. Ya, orang dagang ujung-ujungnya tiang dagang niku napa? Pengen oleh hati. Oleh bapak mulai kecil belajar punya masalah besar bisa menikmati ini dan itu ujungnya apa? Ujungnya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ujungnya qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi kita harus yakin bahwa kita ngaji ini bagian terpenting dari membangun apa istilah sekarang Islam berkemajuan gitu. Terus kita harus maju. Semangat yang kita bawa pertama kali adalah Iqra, baca. Jadi masyarakat Arab itu asalnya jahiliyah. Kalau kita berbicara masyarakat Arab sebenarnya ini sedikit sirah ya. Kalau kita berbicara masyarakat Arab sebelum Rasulullah terus jadi Rasul itu kita awali dari perjalanan kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu seorang Rasul di Irak. Raja yang dihadapi adalah Namrud sampai pada ujungnya Nabi Ibrahim dibakar. Allah selamatkan. Qala inni dzahibun ila rabbi, saya akan pergi menuju Tuhanku. Pergilah Nabi Ibrahim ke Sam, Syria. Dari Syria pergi ke Mesir bersama istrinya Sarah. Sarah digoda oleh pembesar Mesir, dijaga oleh Allah, bahkan mendapat hadiah Hajar. Hajar ini hadiah dari pembesar Mesir untuk Sarah. Karena Sarah sudah tua, nggak punya anak, mengizinkan suaminya, kamu nikahi Hajar. Maka Nabi Ibrahim menikahi Hajar, punya anak Ismail. Ketika masih bayi, maka Allah perintahkan supaya dibawa ke Mekah. Hajar ini di Mekah masih tandus, nggak ada penduduknya, nggak ada tanaman. Di dekat rumah Allah itu dia letakkan Hajar di situ bersama Ismail masih kecil. Kata Hajar, yang nyuruh kamu menempatkan aku di sini siapa? Allah, kata Ibrahim. Tinggalkan. Maka ditinggal Hajar. Nabi Ibrahim pergi ke Palestina menemui Sarah. Sebelum pergi berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku menempatkan sebagian dari anak cucuku di lembah yang tidak ada tanamannya. Jadi kosong Pak itu. Jadi Ka'bah itu kan letaknya di lembah ya, diapit oleh bukit itu. Ditinggal oleh Nabi Ibrahim, maka habislah roti yang dimakan, persiapan rotinya habis. Lalu berikutnya kehausan, larilah Hajar dari Bukit Sofa Marwah mencari air itu. Malaikat Jibril turun mengentakkan sayapnya, keluarlah Zam-Zam. Zam-Zam muncul. Begitu Allah memberikan rezeki kepada Hajar. Nah, pada saat itu di Yaman, negeri Sabak, itu Saddu Ma'arif, bendungan Ma'arif hancur.
Bapak Ibu, orang Arab asli itu asalnya Yaman. Di Yaman inilah Arab asli, Arab Ariba. Ada kabilah Jurhum. Jadi orang-orang Arab di Yaman itu pergi semuanya mencari air. Ada kabilah namanya kabilah Jurhum, mencari air itu melihat kawanan burung-burung, diikuti saja sampailah mereka ketemu dengan Hajar, dengan anaknya Ismail itu di sampingnya ada zam-zam air itu. Mereka minta izin untuk tinggal di sekitar situ dan mereka memberikan upah kepada Hajar untuk kehidupannya. Nanti ketika Ismail sudah besar, Ismail nikah dengan keturunan dari Jurhum itu. Nah, nanti Ismail punya anak keturunan berdiam di Mekah itu sekitar Ka'bah. Mereka ini disebut dengan Arab Musta'ribah. Orang-orang Arab dari keturunan Nabi Ismail, bukan Arab asli. Ismail kan dari anaknya Hajar, Ibrahim dari Irak, ya kan? Nah, lalu sesudah Ismail remaja, datanglah Ibrahim menjenguk anaknya masih remaja, turun perintah sembelihlah Ismail. Hujan itu dilewati oleh Ibrahim dengan baik. Berikutnya Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah. Ka'bah itu sudah ada. Ka'bah itu ada sejak Nabi Adam. Rumah yang pertama kali ada di bumi itu adalah Ka'bah. Di surat 3 ayat 96. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Sungguhnya rumah yang pertama kali, rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah yang ada di Mekah. Hancur ini. Jadi Ka'bah itu hancur, tinggal pilar-pilarnya saja. Allah perintahkan kamu tinggikan. Digali itu, pondasi-pondasi dicari, lalu dibangun oleh Nabi Ibrahim di atas pilar-pilar yang sudah ada itu. Maka bahasa Al-Qur'annya surat 2 127, wa idyarfa'u Ibrahimul qawaida minal bait. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dibangun muter, Nabi Ibrahim perintahkan Ismail cari batu yang kuat untuk penyangga awal dari bangunan ini. Maka Nabi Ismail mencarinya, dia mendapatkan batu yang kuat sekali. Nabi Ibrahim bertanya, dari mana batu itu? Kata Ismail, min indillah, dari Allah. Itulah Hajar Aswad. Diletakkan di pojoknya itu, begitu dibangun muter, bangun terus, dapat beberapa bagian. Nabi Ibrahim mengamatinya dari satu tempat. Dia amati sudah simetris, sudah lurus, sudah. Tempatnya itu disebut dengan Maqam Ibrahim. Nah, sesudah Ka'bah selesai, Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyeru manusia supaya berhaji ke Ka'bah. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, ya Rabb, suara kami tidak akan bisa menjangkau banyak manusia. Kata Allah, sampaikan, tugasmu menyampaikan, dan aku yang akan memperdengarkan suaramu kepada manusia. Pergilah Nabi Ibrahim ke Arafah. Di bukit Arafah Nabi Ibrahim menyeru manusia supaya berhaji ke Ka'bah. Suara itu menggaung, terdengar oleh banyak manusia. Dan berbondong-bondonglah orang untuk melakukan haji. Itulah saat-saat Ka'bah dimuliakan dan seluruhnya mentauhidkan Allah dalam naungan risalah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Ismail. Mentauhidkan Allah semuanya. Diabadikan di surat 22 ayat 27, wa adzim fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Mentauhidkan Allah semuanya, sampailah pada satu saat kabilah Jurhum ini diserang oleh kabilah Khuza'ah.
Dan kabilah Jurhum ini kalah, terus terpencar-pencar, sumur Zamzamnya ditutup supaya tidak dimanfaatkan oleh kabilah Khuza'ah. Nanti pada masanya Abdul Muthalib dicari sumur itu, Pak. Nah, pemimpin mereka, pemimpin kabilah Khuza'ah bernama Amr bin Luhayy. Berikutnya, idza massahu syarru jazu'an. Apabila ditimpa keburukan, ditimpa musibah, lalu sangat banyak berkeluh kesah. Keluh kesah kata. Wa idza massahul khairu, dan apabila dia mendapatkan nikmat, manu'am, sangat banyak zikir.